Alur What Comes After Love episode 5. Minjun datang ke acara bedah buku Jungo dan memintanya untuk berbicara berdua. Jungo segera mengabulkan permintaan itu. Minjun secara terang-terangan meminta Jungo untuk menjauhi Hong. Namun, Jungo mengatakan bahwa ini hanya kesalahpahaman. Minjun berargumen bahwa buku yang ditulis Jungo sebenarnya mengisahkan tentang mereka berdua. Minjun marah dan sekali lagi meminta Jungo untuk menjauhi Hong. Jungo kemudian teringat masa lalu tentang kebiasaan Hong yang gemar berlari setiap pagi. Saat itu, ia menyadari bahwa hubungan mereka mulai merenggang. Meskipun mereka masih tinggal bersama, ia juga memperhatikan bahwa Hong berlari lebih lama dari biasanya. Namun ia takut mencari tahu alasannya. Saat kecil, ibunya bertanya apakah Jungo akan tinggal bersama ibu atau ayahnya ketika orang tuanya bercerai. Ia ingin tinggal bersama ibunya, tetapi terpaksa tinggal dengan ayahnya. Sejak saat itu, ia menjadi lebih sering memendam perasaan. Di masa kini, Jungo kembali ke acara penandatanganan buku, dan Kana mengajaknya makan malam. Di luar, Hong memegang surat dari Jungo, yang dikirim 1 bulan setelah mereka putus, di mana Jungo mengungkapkan penyesalannya. Jungo berusaha melanjutkan hidup, dan berharap suatu saat bisa bertemu Hong lagi. Di sisi lain, Jungo bertemu ayah Hong, yang merupakan pemilik penerbit. Mereka berbincang tentang buku Jungo. Saat itu, Hong pulang dan melihat Jungo di kantornya, membuatnya merasa kesal dan bingung. Jungo kemudian menandatangani beberapa buku untuk karyawan di sana. Tanpa sengaja, ia duduk di meja kerja Hong dan melihat gantungan kunci rubah milik Hong di masa lalu. Hong bersembunyi di toilet sepanjang waktu untuk menghindari Jungo, tetapi ia akhirnya bertemu ayahnya yang mengajaknya makan malam bersama Jungo. Hong melihat novel Jungo di meja kerjanya. Kemudian, Hong pergi makan malam bersama Jungo. Di sana, mereka merayakan ulang tahun Jungo. Salah satu pegawai menanyakan tentang wanita yang diceritakan dalam novel Jungo. Jungo pun jujur bahwa wanita itu pergi tanpa sepatah kata pun. Jungo mengingat masa lalu tentang pertengkaran mereka. Dulu, Hong mendapat telepon bahwa ayahnya mengalami kebangkrutan. Dan Hong menyadari bahwa keberadaannya di Jepang sudah tidak penting lagi karena Jungo terlalu sibuk bekerja. Hong merasa kesepian sebagai orang asing di negara asing. Tetapi Jungo selalu mengabaikannya. Saat pertengkaran itu, Hong meminta putus. Kembali ke masa sekarang, Hong mengomentari alasan Jungo bahwa ia tidak memahami rasa kesepian pasangannya karena perasaan yang telah berubah. Namun, Jungo bilang perasaannya tidak pernah berubah. Hong pergi secara tiba-tiba dan langsung menemui Minjun. Minjun menyadari ada sesuatu yang terjadi. Dalam pertemuan itu, Minjun memberitahu bahwa ia terpilih untuk program pertukaran ke Amerika dan mengajak Hong untuk memulai hidup baru. Ia pun melamar Hong, berjanji tidak akan meninggalkan Hong sendirian. Hong menangis mendengar ucapan Minjun dan meminta maaf, mengakui bahwa ia belum bisa melupakan mantannya. Minjun bertanya, apakah itu alasan Hong hadir di acara bedah buku Jungo? Karena ia juga ada di sana. Minjun bertanya, jika ia mengungkapkan perasaannya sebelum Hong ke Jepang, apakah perasaan Hong akan berbeda? Hong mengatakan, meskipun ia berpacaran dengan Minjun, kemudian bertemu Jungo, perasaannya akan tetap sama. Ia tetap menyukai Jungo. Hong tidak mengerti mengapa ia menangis saat Minjun melamarnya. Ini karena ia masih merasakan sakit ketika bertemu Jungo lagi. Hong menuju hotel tempat Jungo menginap. Ketika ia melihat Jungo, Kana ada di sampingnya. Dan Hong merasa bahwa Jungo sudah bersama Kana, karena mereka tertawa bersama.